Alhamdulillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'du. Alhamdulillah. Fadhal satu orang baca, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bab kejelekan-kejelekan lisan, halaman 264. Kejelekan pertama adalah bicara yang tidak berfaedah bagimu. Apabila engkau membicarakan sesuatu yang tidak perlu, maka engkau pun telah menyia-nyiakan waktumu dan akan menghadapi pemeriksaan. Engkau telah menukar sesuatu yang baik dengan yang lebih buruk. Seandainya engkau menyebut nama Allah, diam atau berpikir, niscaya engkau mencapai derajat yang tinggi. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak perlu baginya. Anas berkata, seorang pemuda mati syahid dalam perang Uhud. Di perutnya ditemukan sebuah batu terikat karena lapar. Maka ibunya mengusap tanah dari wajahnya seraya berkata, selamat bagimu surga, hai anakku. Maka Nabi SAW berkata, dari mana engkau tahu? Barangkali ia berbicara yang tidak perlu baginya dan mencegah apa-apa yang tidak merugikannya. Pembicaraan tentang hal-hal yang tidak perlu ialah bila engkau duduk, lalu menceritakan keadaanmu yang engkau alami dalam perjalananmu, seperti melihat gunung-gunung dan padang pasir yang tiada dusta di dalamnya. Al-Imam Al-Ghazali masih melanjutkan di dalam kajiannya kepada kita afatul lisan, kejelekan lisan, mudharatnya lisan, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada sahabat-sahabat di antara yang mendapatkan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang afatnya lisan, sahabat Abi Dzar. Beliau memberikan satu amalan ajaran keselamatan, ya. Akan Nabi mengatakan, maukah engkau aku ajarkan satu ilmu yang dengan itu engkau akan mendapatkan keselamatan? Maka beliau Abi Dzar pun menjawab dengan iya, dan Nabi menjelaskan agar menjaga lisan atau perkataan. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan, memberitahukan kepada kita sekalian dari kejelekan pertama lisan, ya. Memang dia bentuknya kecil, anggota badan kecil, lisan. Rasulullah di dalam hadis beliau juga menjelaskan, maukah kalian aku ajarkan akan sesuatu yang kecil di badan tapi bisa memberatkan timbangan mizan. Di badan itu ringan, tapi dia bisa memberatkan timbangan si pemiliknya kelak di akhirat, yaitu mizan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu menjaga lisan daripada perkataan-perkataan yang dimurkai Allah atau bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diuraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini sebahagian. Yang pertama adalah berbicara yang tidak berfaedah bagi kita. Karena dengan berbicara yang tidak ada manfaat, maksudnya tidak ada faedah di sini, malayani. Itulah Nabi SAW di dalam hadis beliau bersabda, min husnil Islam tarkuh malayani. Dari sebaik-baik
perangai orang Islam itu apa? Ialah mereka yang meninggalkan yang nggak berguna, yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Itulah ciri-ciri orang muslim yang baik. Ya, sebaik-baik orang muslim memang tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan dia dari sisi umur, dari sisi waktu, dari sisi hilangnya kebaikan-kebaikan dengan sebab kita berbicara yang tidak ada manfaat. Itu adalah sebaik-baik muslim atau muslimah. Fahamnya seburuk-buruk orang muslim atau orang muslimah yang banyak bicara. Kalau sebaik-baik orang muslim siapa? Meninggalkan yang tidak berkepentingan, nggak ada gunanya. Ya, seburuk-buruk orang Islam, ya, sekurang-kurangnya kita orang Islam itu yang banyak melakukan perkara yang nggak ada gunanya. Yang paling banyak melakukan perkara yang tidak berguna adalah lisan manusia, ya. Walaupun itu gambarannya mubah, tapi dia menghabiskan umur kita, dan tidak akan luput daripada al-hisab, tidak akan luput daripada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang terucap dari lisan manusia itu perkara yang haram. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi dan menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, terlebih perkara atau kata-kata yang muharramat, yang diharamkan Allah. Anas berkata, seorang pemuda mati syahid. Seorang pemuda mati syahid, di sini tidak disebutkan namanya, tapi di dalam hadis yang lain laki-laki ini hadir di peperangan Uhud. Sahabat Nabi yang hadir di peperangan Uhud, beliau bernama Ka'ab. Ya, kalau tidak salah namanya Ka'ab. Hadir di peperangan Uhud, syahid di dalam peperangan Uhud, lalu ditemukan di perutnya terikat batu. Berarti termasuk sahabat yang zuhud, ya. Menahan lapar, ya, atau beliau ini orang yang tidak mampu, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mengikat batu di perut sampai 4 batu dikatakan di dalam riwayat. Mungkin sabarnya beliau dalam kondisi untuk urusan perkara-perkara keduniaan. Didapati beberapa ikat batu di perutnya Ka'ab ini, lalu ibunya melihat dan membersihkan daripada turab yang ada di jasad anaknya dari wajahnya termasuk, dan berkata, "Selamat bagimu surga wahai anakku." Saat ibunya mengatakan itu didengar oleh Nabi, karena Nabi ini kalau di antara kebiasaan beliau kalau hadir peperangan, ketika telah selesai dan tuntas peperangan tersebut, Nabi SAW itu menanyakan sahabat-sahabat yang ikut bersama beliau, mana fulan, mana fulan. Jadi tahu betul Nabi itu siapa yang ikut turun, meskipun banyak itu orang yang ikut kepada medan perang itu, meskipun banyak, Nabi hafal dan Nabi kenal betul. Ketika pulang selesai ada yang kurang, Nabi tahu dan ditanya. Atau Nabi terkadang mengutus beberapa sahabat, carikan informasi untukku an fulan, dari fulan, mana dia tidak kelihatan. Kemudian dikumpulkan jenazah-jenazah syuhada, lalu dengan arahan Nabi dimakamkan. Ya, dimakamkan. Ada yang satu makam sekian orang, ada yang setiap makam 1 orang. Diurus betul sama Rasulullah SAW. Salah satunya ini berita syahidnya Ka'ab. Saat Nabi sedang mencari, melihat, memisahkan antara syuhada dengan orang-orang kafir,
kedapatan seorang wanita sedang mengusapkan di wajah anaknya debu atau bekas pasir dan tanah yang menutupi wajah, dan mengucapkan kalimat seperti ini, selamat engkau wahai anakku, ya, engkau masuk ke dalam surga. Waktu didengar sama Nabi SAW, ditanya sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, dari mana engkau tahu? Kau mengucapkan selamat wahai anakku, kau min ahlil jannah, dari mana kamu tahu tentang perkara jannah atau surga? Barangkali dia berbicara waktu masih hidup dengan perkaraan yang tidak perlu baginya untuk dibicarakan, atau dia mencegah daripada berkata-kata apa yang tidak merugikannya. Kamu tahu dari mana dia min ahlil jannah? Maksudnya apa? Memberitahukan kepada kita bahwasanya surga itu adalah tempat bagi mereka yang melewati hisab. Surga itu Allah ciptakan untuk orang yang masuk ke dalamnya itu bighairi hisab. Jadi kalau seandainya orang yang masuk ke dalam hisabnya Allah, seperti yang dikatakan Imam Al-Haddad, itu gambaran orang yang gak selamat di akhirat. Artinya tempatnya mesti ke selain surga, neraka. Semoga Allah lindungin kita. Kenapa? Kalau kita lihat gambaran sedikit sekali di pengadilan dunia saja, kalau nggak ente ada orang dalam kuat duit bisa selamat, ataupun ente selamat atau paling tidak diringankan hukuman. Kalau sudah masuk pengadilan dunia yang vonisnya 10 tahun, ya berkurang mungkin jadi 7, 5, 3, 2. Itu karena ente jadi ATM berjalan. Paham maksudnya? Ente hakimnya mungkin orang tua ente, atau ada orang dalam yang bisa meringankan dan membantu, tapi kata selamat tidak, lolos betul tidak. Kenapa? Yang dijadikan tersangka ini dia diadili, dia dihisab, itu namanya. Makanya dengan berbagai macam pertanyaan yang keluar baik dari jaksa penuntut umum ataupun pengacara yang membelanya, padahal mereka satu sama lain sudah mengetahui jawabannya. Hasil daripada sidang itu sudah diketahui. Nah, begitu juga di pengadilan Allah, makna orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak masuk ke dalam surga, karena surga itu diciptakan sama Allah untuk orang yang tidak melalui fase ini, yaumul hisab, hari penghisaban, perhitungan, hari dimintakan oleh Allah kepada setiap manusia pertanggungjawabannya. Makanya Nabi mengatakan, tahu dari mana kamu? Bisa jadi dia waktu masih hidup berbicara yang nggak manfaat. Artinya setiap pembicaraan yang mubah, yang nggak ada manfaat, itu tidak luput dari hisabnya Allah. Nah, tidak luput dari hisabnya Allah, karena surga hanya diciptakan untuk mereka yang tidak dihisab. Ya. Pun Nabi di dalam hadis yang lain menjelaskan, semua amal ibadah kita ini, umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul, itu tidak serta-merta langsung sampai kepada Allah. Hadis yang Nabi sampaikan ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal. Allah menciptakan langit itu 7 langit dan berlapis-lapis. Setiap langit itu namanya beda-beda. Kalau langit pertama ya namanya sama'ud dunia, langit dunia. Yang kita saat ini di bawah namanya langit dunia. Kalau langit kedua namanya ma'un, dan itu ada penghuninya. Nah, kalau langit pertama ya seperti ente lihat, ada unsur tanah, air, angin. Kalau langit yang kedua dari besi, dari perak, dia punya pondasinya. Allahu a'lam. Yang pasti kita percaya bahwasanya Al-Quran mengatakan
Allah menciptakan langit sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawud, ya. Itu yang Allah firmankan. Di setiap langit itu ada penjaga yang Allah utus. Langit pertama, 2, 3 sampai ke 7. Nah, setiap amal manusia yang kita amalkan keseharian kita, mulai dari melek sampai mata kita kembali lagi tidur, jika itu berlalu amal-amal yang baik, tidak serta-merta lewat langsung, melainkan harus disortir, harus diperiksa, harus dicek. Di langit pertama, kedua, ketiga, 4 terus sampai ke 7. Kalau bisa melewati langit ke 7 artinya qabul indallah, diterima di sisi Allah. Ente ibadah, ente sholat, ente zakat, ente sedekah, ente berinfak, ente silaturahim, semua amal baik. Kalau amal baiknya saja tidak gampang melewati, karena surga itu mahal, surga itu tidak murah, ya. Makanya orang yang selamat ya ini orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Kalau masuk ke dalam neraka banyak aja orang tanpa dihisap, nggak ada lagi perlu dihisap, ya. Tapi kalau untuk masuk surga harus melewati fase al-hisaba, ya. Hari perhitungan pertanggungjawaban itu harus dilewatin, ya. Itulah beruntungnya orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk insyaallah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk. Dikatakan Nabi Muhammad itu umatnya di mahsyar itu 120 sof, 120 sof, 80 sof itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sepertiganya kata Rasulullah masuk surga tanpa dihisap, sisanya mesti melewati hisap. Dari 120 sof, seperti sof di dalam sholat itu ada 120, 80 sofnya itu umat Nabi Muhammad. Sisanya sof-sof berikutnya berapa sisa? 40 sof, ya. 40 sof itu dari umat Nabi Adam sampai Isa bin Maryam. Bagi saja itu berapa banyak, berapa miliar, berapa juta orang manusia dari Nabi Adam sampai Isa bin Maryam. Itu cuma 40 sof. 80 sofnya saking mulianya umat Nabi Muhammad yang mengisi. Tapi dari 80 itu 3/4 yang masuk surga. Berapa sof berarti sepertiga dari 80? 8 dibagi 3 berapa itu? Itulah yang masuk surga tanpa dihisap. Sisanya mesti lewat hisap, mesti wajib lewat hisap, ya. Kayak kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah masuk kita ke dalam sof bighairi hisab, ya, masuk bighairi hisab dengan rahmat Allah, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita banyak amal baik itu akan menjadi lolos dan dimudahkan Allah tanpa harus dihisab, ya. Sekalipun kita banyak ibadah, Nabi menjelaskan ini semua dalam hadisnya. Di langit pertama amal baik kita itu diangkat, ya, ditanya sama penjaga langit pertama yang bawa malaikat berbentuk nur, cahaya. Sholatkah itu, puasakah itu, sedekahkah, apapun itu, silaturahim, semua amal baik. Sampai membuat kagum penghuni langit pertama. Apa ini yang dibawa, cahaya apa itu? Cahaya sholat ibadah fulan bin fulan, ya. Orangnya masih hidup kok, baru selesai ibadah, ya. Ditahan sama malaikat penjaga langit pertama. Kata malaikat, lemparkan ke pengamalnya. Karena di dalam diri orang yang mengamal itu ada, ini orang nggak bisa menjaga mulut, ya, suka menggunjing orang, suka ngomongin orang, apalagi buka aib orang, berkata-kata kepada orang lain walaupun itu mubah sudah dinamakan ghibah. Bagus ini punya baju, cuma kayaknya agak panjang, ghibah, haram. Padahal ngomongnya itu betul, ya. Apa itu ghibah? Membicarakan saudaramu walaupun pembicaraan yang kau bicarakan itu betul apa adanya, ya. Tidak bohong yang kau sampaikan, tapi kamu bukan yang disampaikan yang jadi pokok masalah, itu kamu membicarakan dia. Sekalipun yang kamu omongkan itu tidak salah, betul. Oh, fulan itu begini dan begitu, dan yang kau sampaikan itu betul apa adanya, ya.
entah itu membuat dia senang ataupun sebaliknya dia malah marah. Kalau dia tahu dari apa yang kau sampaikan. Ya, karena ada orang yang tidak suka dibicarakan. Ada karakter manusia, dia tidak mau apa yang dilakukan diketahui oleh orang di sekitarnya. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu dari fulan, walaupun yang disampaikan itu betul, dia tidak suka, bahkan dia tidak ridho, bisa jadi dia marah. Hati-hati, yang seperti itu bisa dia tuntut nanti di hari kiamat. Yang ngomong ini dituntutnya. Tuntutan hari kiamat apakah balas ngomong? Kagak. Pahala yang udah kita kerjakan bisa disedot sama dia, atau coba dibalik, dosa yang ada sama dia dikasihkan kepada yang ngomong. Nah, itu tuntutan di hari hisab, hari yang mencekam, menakutkan, ya, betul-betul menakutkan di hari tersebut, ya, yang tidak tergambarkan di kepala kita saat ini, ya, intinya hari yang mencekam. Di langit kedua begitu juga. Kalau langit pertama adalah permasalahan lisan, orang ini selalu menggunjing orang, artinya dia tidak bisa menjaga mulutnya. Amal kebaikan yang dilakukan dilempar ke wajahnya lagi. Belum lagi di langit kedua. Di langit kedua diseleksi lagi. Oh, ternyata dilihat ada ujub. Bukan ujub, hubud dunia. Amal ibadahnya itu ada unsur keduniawian. Mungkin dia mengharap ini dan itu bukan karena semata untuk Allah, akhirnya dilempar lagi kepada si pengamal. Langit ketiga begitu juga, ada unsur takabur, sombong. Langit keempat begitu juga, ada unsur ujub, bangga sama ibadah yang dilakukannya. Waliyadzubillah. Langit yang beberapa lagi berikutnya dilihat, oh ternyata ada unsur keras hati, nggak punya rasa kasih sayang pada hati manusia yang beramal baik ini tadi. Ada orang datang minta tolong, bukan ditolongnya malah dihinanya, ya, atau diacuh, ya, dia cuek aja gitu, acuh tak acuh. Nah, keras hatinya itu entah sama binatang atau sama manusia, ya. Kemudian terus sampai dilihat amal itu di langit yang ketujuh, penjaganya tidak ada karena Allah nih. Dia melakukan ini nggak ada ikhlas sama sekali, bukan karena Allah, riya maksudnya. Dia melakukan ini supaya dibilang sama fulan, ya, bahwa fulannya begini dan begitu. Akhirnya semua amal dilempar ke wajahnya lagi. Amal saja amal baik itu, lalu bagaimana dengan perbuatan dosa yang kita lakukan? Amal baik saja tidak lepas daripada seleksi. Setiap langit, setiap lapis langit, sebanyak 7 lapis langit mau dihadapkan ke hadapan Allah, tapi melewati fase-fase yang rumit. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, susah untuk kita melakukan hal seperti itu. Susah kami melakukannya, tidak terkecuali engkau seorang nabi. Maka Nabi memberitahukan, ya, jalan solusi, ya, bagi mereka yang bertanya ini akan susahnya amal baik itu melewati tujuh lapis langit ini untuk diterima, untuk bisa lolos langit pertama, kedua dan seterusnya. Bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jaga lisanmu dan bersihkan hatimu dari cinta dunia. Karena sumber masalah itu ketika di dalam hati manusia itu ada hubbud dunia. Kalau udah ada hubbud dunia, mesti akan keluar takabur, meremehkan orang. Aku paling baik, aku paling kaya, aku paling aku. Kemudian kalau udah ada hubbud dunia dalam hati, mesti ada ujub, bangga sama apa yang dimiliki. Kemudian mesti ada sifat takabur, sombong, ya. Mesti ada sifat hasud, ketika ada orang lain dapat dunia dia tak terima. Kalau bisa dunianya dia saja yang terima. Nah, ini harus kita pahami. Tidak ada Allah menciptakan surga seperti yang dikatakan Imamul Ghazali dalam Ihya, kecuali untuk mereka yang tidak melewati fase hisab. Ucapan itu dihisab. Makanya Nabi tanya kepada sang ibu, dari mana kamu tahu? Bisa jadi dia waktu masih hidup berkata-kata seperti yang diutarakan tuh, ya, berbicara yang tidak perlu. Yang tidak perlu itu dihisab.
Jadi lebih baik membisu diam, sudah kita jelaskan minggu lalu. Nah, perbedaan mana baik di orang bisu sama bisa bicara, ya toh? Kalau bisu memang nggak bisa ngomong sama sekali. Kalau bisa tidak bisu, ya upayakan yang keluar dari mulut kita yang bermanfaat. Kalau nggak ada manfaat sia-sia, udah deh. Jadilah kita manusia yang pinter, memilih, pinter berkata-kata, bijak sebelum ngomong, berpikir terlebih dahulu. Bagus nggak yang akan kuucapkan, manfaat enggak yang akan aku ucapkan, ya. Tidak bisa menutup kemungkinan kita manusia ini tempatnya salah dan lupa, tapi tidak terus juga berkelanjutan kesalahan yang sama. Lebih baik banyak kita berpikir, karena dengan berpikir itu akan membukakan sesuatu yang tidak kita pahami jika itu berkaitan dengan haknya Allah, yang berkaitan dengan kebesaran Allah, maka Allah akan memberikan yang tidak kita kira-kira. Kalau kita lebih banyak berpikir, bukan berpikir tentang sesuatu yang membuat kita sakit, ya. Tidak ada guna juga memikirkan yang seperti itu. Tapi memikirkan akan keagungan Allah, memikirkan kebesaran Allah, ya. Memikirkan perihal diri kita ini selamat atau tidak nanti di akhirat. Selamat atau tidak ketika kita masuk ke dalam kubur. Nah, mikir-mikir yang seperti itu yang dianjurkan, bukan mikirkan besok nanti bagaimana bayar hutang, bagaimana ya nanti usaha sukses, cara ngomong gimana ya, urusan dunia aja yang dipikirin. Ya, padahal itu semua di dalam ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dengan sahabat saat itu beliau berada di dalam masjid. Nabi mengatakan, orang yang pertama masuk pintu itu nanti min ahlil jannah. Yang akan memasuki pintu itu, kata Rasulullah, itu adalah salah satu penghuni syurga. Ditunggulah sama sahabat, siapa yang bakal masuk ini? Siapa orang itu? Penasaran ya, manusia kan penasaran ya, sifat penasaran. Ditunggu, ternyata yang masuk ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dulu namanya itu Husainah. Dia ini Yahudi dulu, rahib, min ahlil kitab, pendeta lah kalau bahasanya. Ya, rahib itu kalau versi Yahudi, pendeta kalau kita untuk yang kita pahami versi Nasrani, pendeta itu ya. Kalau muslimnya, orang Islamnya ulama, ustadz, kita ini nah gambarannya seperti itu, tapi ini dari kalangan Yahudi. Husainah sebelum diganti namanya oleh Rasulullah Abdullah bin Salam. Salah satu dari Yahudi Bani Gainuqa. Kalau kita ceritakan itu kisahnya panjang. Masuklah ini Abdullah bin Salam. Oh, ternyata Abdullah bin Salam. Penasaran sahabat. Kan min ahlil jannah, Nabi yang udah keluar dari lisan Nabi yang memberikan jaminan seperti itu. Nanya mereka, setelah selesai perkumpulan majelis sama Rasulullah, masing-masing sudah pulang, mereka bertanya, ya Abdullah, kamu termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah ketika kami lihat ternyata engkau orang yang masuk pertama pintu tersebut. Apa yang disampaikan Nabi? Min ahlil jannah, laki-laki min ahlil jannah. Apa yang kau lakukan? Amalan apa? Bingung dia. Nggak ada amalan apa-apa. Yang pertama, aku ini orang lemah, kata beliau. Artinya orang lemah di sini bisa jadi maknanya miskin, ya. Tapi sebelum beliau masuk Islam itu beliau punya kebun kurma, ya. Lemah di sini maknanya mungkin lemah fisik atau bisa mungkin maknanya bisa jadi lemah finansialnya. Jadi aku tidak tahu apa yang ada pada diriku. Kalau sampai Nabi mengatakan seperti itu, ya falhamdulillah, aku harus banyak bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua, hanya saja aku, kata Abdullah, selain diriku lemah, meninggalkan yang gak manfaat untukku, yang tidak berguna bagiku. Itu yang selalu aku jaga, meninggalkan sesuatu yang, ini yang dimaksudkan hadis Nabi, min husnil Islam tarkuh ma la ya'ni.
Sebaik-baik orang muslim meninggalkan apa yang tidak perlu baginya. Nggak perlu ngomong, tinggalin. Nggak perlu berkumpul majelis, tinggalin. Ya. Kalau itu memang diperlukan, jangan kau tinggal. Seperti perkumpulan kita saat ini, baik atau tidak baik, baik jangan kamu tinggalkan. Kecuali memang ada uzur seperti sakit dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau seandainya tempatnya baik, mulia, disebut nama Allah, ada di situ disebut nama Nabi Muhammad, ya, jangan ditinggalkan. Kadang keadaan kita sekarang ini, ketika ada perkumpulan yang melalaikan, malah kita datangin, ya toh? Perkumpulan yang melalaikan kita datangi, bahkan perkumpulan yang percampuran laki dan perempuan di dalamnya kita datangin. Ya, manfaat itu sama sekali tidak manfaat. Lepas dari hisab Allah, tidak akan lepas dari hisab Allah. Waliyadzubillah. Allah beri pemahaman untuk kita semua insyaallah. Ya. Meninggalkan yang tidak berguna, yang tidak manfaat baginya itu ternyata sebab Rasulullah mengatakan huwa rajulun min ahlil jannah. Awwalu man dakhala hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Yang pertama masuk pintu ini kata Rasulullah salah satu penghuni surga. Ya, salah satu laki-laki penghuni surga. Semoga Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah. Siapa orang yang ingin selamat kata Rasulullah, hendaknya dia menjaga lisan. Ya. Selamatnya manusia itu tergantung dengan pengendalian lisannya. Kalau kita bisa mengendalikan lisan kita, insya Allah selamat, ya, tanpa perlu dipertanyakan, karena Nabi sudah banyak menjelaskan dari awal kita bangun tidur, semua anggota badan itu langsung mengultimatum mulut dulu yang pertama kali ditekankan oleh tanganmu, kakimu, kemaluanmu, perutmu, telingamu, matamu, hidungmu, perut dulu yang ditekankan oleh mereka anggota badan. Mulut, kalau kamu bagus kami bagus, kalau kamu tidak bagus kami tidak bagus. Hati-hati, takutlah kepada Allah akan dirimu wahai mulut, wahai lisan. Ya, kalau kamu bagus, kalau kamu mustaqim, kamu lurus, kami juga lurus. Tapi kalau kamu bengkok, kata Rasul, kami semua ikut kacau, bengkok semua, tersesat semua. Nah, jadi jagalah lisan kita, ya, dengan sebaik-baik penjagaan, selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perkara yang kecil tapi mudorotnya bisa besar. Ya, minta kepada Allah. Perkara yang kecil ini melainkan bisa memberatkan mizan dan timbangan kita di akhirat. Insya Allah Allah beri pemahaman, dan mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita sebaik-baik lisan, mengucapkan yang halal, mengucapkan yang mendatangkan ridha, berzikir selalu kepada Allah, terbasahi dengan kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berkata-kata yang baik yang bermanfaat untuk kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta keridhaan dan keikhlasannya, doa syifa untuk saya punya putri yang saat ini sedang di apnea. Kita doakan sama-sama, namun Allah beri angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan secara total, dan Allah berikan umur panjang, al-afiyah, hissan wa ma'nan zahiran wa batinan, lahadinyahu ala kulli niyatin salihah mithla man nawazalih umar fi qiraati ayati shifa wa qura'atul karim wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam siril fatihah hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan dengan Ustaz Arsyad. Tafadhal.